Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam rumah Tuhan yang bernama Efata ini, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan dalam acara Lensa Efata Guntung Payung. Kita akan diteguhkan, kita akan kuatkan iman kita dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang akan kita baca dan dengar, yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus agar firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar menuntun kehidupan kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dalam Kristus Yesus, Allah yang setia menuntun dan menyertai hidup kami. Bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah lekang di tengah-tengah kehidupan ini. Di pagi hari ini, kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami melalui kuasa bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Hidup kami selalu datang padamu dalam sebuah ungkapan syukur, bahkan jadikan hidup kami sebagai pelaku firman dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman Tuhan pada kita semua di pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Nehemia, pada pasal yang ke-12 ayat 27 hingga ayat yang ke-30. Namun saya akan membaca pada ayat yang ke-27. Pada pentabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, saat ini saya berada di dalam gedung gereja GPIB Jemaat Efata Guntung Payung. Dalam rumah Tuhan ini, kita akan diperdengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita pada Tuhan dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan boleh menibakan kita di pagi hari ini, melewati malam tidur dan ada di pagi ini. Jika kita ada di pagi hari ini Bapak Ibu, itu bukan karena kekuatan hebat kita, tapi karena kasih sayang Tuhan. Tema kita di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih adalah sebuah ungkapan sukacita dari hidup manusia dan juga sebagai sebuah kesaksian iman manusia kepada Tuhan atas penyertaan dan lindungannya bagi manusia. Dalam ungkapan syukur itu saudara-saudara, ada sebuah pengakuan manusia akan kuasa dan penyertaan Tuhan bagi hidup manusia yang dijalani. Dalam ungkapan syukur itu ada sebuah pengakuan Bapak Ibu dan saya pada Tuhan yang sudah memelihara kita hingga saat ini. Hal demikian pun saudara-saudara juga terjadi dalam kehidupan umat Israel. Israel bersyukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi mereka. Israel bersyukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan serta pertolongan Tuhan yang telah memampukan mereka di dalam pengerjaan reruntuhan tembok Yerusalem. Umat Israel mengungkapkan sukacita iman dari kedalaman hidup mereka atas pentabisan tembok Yerusalem yang telah selesai dibangun atau direnovasi. Saudara-saudaraku yang terkasih, Israel ada dalam sebuah kegembiraan hidup dan sukacita iman. Masyarakat, para imam, mereka berkumpul, mereka semua berkumpul dan mensyukuri kasih Tuhan atas penyertaan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Mereka bersyukur atas penyertaan Tuhan
atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dengan baik. Bertindak sebagai pemimpin upacara dalam pentabisan tembok Yerusalem yang telah direnovasi adalah orang-orang Lewi. Dalam kamus Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, orang-orang Lewi ini mempunyai tugas khusus untuk menyelenggarakan ibadah. Jadi orang-orang Lewi ini di tengah-tengah persekutuan mereka itu dikhususkan untuk menangani atau menjalankan ritual-ritual yang berkaitan dengan ibadah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, apa yang bisa kita lihat dari sini adalah, ataupun juga bacaan firman Tuhan ini, mulai dari pasal 1 kitab Nehemia hingga pasal 12 ini, bahwa meskipun Nehemia adalah seorang pemimpin proyek bagi pembangunan atau renovasi reruntuhan tembok-tembok Yerusalem, namun Nehemia tahu menempatkan diri dan posisinya dalam situasi apapun itu, termasuk dalam pengucapan syukur yang saat itu dilakukan. Dalam hal ini saudara-saudara, Nehemia memanggil orang-orang Lewi untuk mengadakan tugas mereka dalam hal pentabisan tembok Yerusalem yang telah dibangun kembali. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, apa makna firman Tuhan dalam kehidupan kita di pagi hari ini? Atas ungkapan syukur itu saudara-saudara, ketika ungkapan syukur itu dinyatakan, maka apa makna firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini? Yang pertama Bapak Ibu, mengucap syukur bukan saja pada saat kita sedang ada dalam sebuah kebahagiaan. Mengucap syukur bukan saja Bapak Ibu dan saya ada dalam sebuah kesuksesan, keberhasilan, tapi mengucap syukur itu dalam situasi apapun, entah baik, susah, ataupun senang, kita semestinya mengucap syukur. Israel, mereka mengucap syukur bukan karena selesai pembangunan tembok Yerusalem yang runtuh, tapi juga mereka mengucap syukur bahwa proses perjalanan hidup itu, baik susah maupun senang, maka pembangunan tembok Yerusalem, penyertaan Tuhan itu ada. Paulus dalam 1 Tesalonika pada pasal yang kelima ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, berarti bahwa bukan saja pada saat kita sedang dalam kondisi atau keadaan senang, dalam keadaan untung, situasi hidup yang baik, tapi mengucap syukur Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih itu semestinya ada dalam seluruh kehidupan kita. Bukan pada saat kita sedang berada dalam keadaan bahagia atau senang baru kita mengucap syukur, tapi mengucap syukur itu dalam situasi hidup apapun kita semestinya mengucap syukur. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena di dalam mengucap syukur itu saudara-saudaraku, kita bukan saja melihat kasih Tuhan yang berlaku atas hidup kita, tapi juga kita akan mengalami kasih Tuhan yang menguatkan, menolong, dan menghibur, serta memampukan kita untuk menjalani hidup ini dengan setiap prosesnya. Yang kedua, makna firman Tuhan bagi kita semua di pagi hari Bapak Ibu, dalam mengucap syukur kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Kita mengakui kuasa Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Bahkan di dalam mengucap syukur itu Bapak Ibu, ada iman. Ada iman yang tetap terawat dan diteguhkan dalam Tuhan. Iman pada Tuhan itulah yang memampukan kita untuk tetap percaya dan yakin pada kasih Tuhan yang selalu nyata dan dicurahkan pada hidup kita. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sudahkah saudara mengucap syukur di hari ini atau di pagi ini? Sudahkah saudara mengucap syukur, keluarga saudara, pribadi saudara, ataupun kita mengucap syukur di pagi hari ini? Bukankah saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya,
ada dan masih hidup, ada dan menikmati nafas kekuatan yang Tuhan berikan hingga saat ini. Bahkan kita bisa melewati malam tidur dan ada di hari yang baru di pagi ini, menikmati nafas hidup. Itu semua kasih Tuhan. Bukankah semua itu yang Tuhan berikan bagi kita? Sudahkah kita mengucap syukur? Jika belum Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur. Dan bagi kita semua, mari selalu mengucap syukur. Senantiasa, selalu dalam hidup ini. Apapun situasi kondisi kehidupan kita, apapun yang kita rasakan dalam hidup ini, apapun yang kita alami dalam hidup ini, mari kita mengucap syukur. Karena dalam mengucap syukur itu ada kekuatan dan kasih Tuhan yang kita rasakan dan alami dan saksikan di dalam seluruh perjalanan hidup kita, di sepanjang hari ini ataupun juga hari-hari yang akan kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi hidup kami di sepanjang hampir sepekan yang akan kami lewati ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menuntun kami melewati malam tidur dan tibakan di hari yang baru. Kami mengucap syukur atas kekuatan, pertolongan, kesehatan, bahkan nafas hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami juga mengucap syukur sekalipun mungkin saat ini kami dalam kondisi kelemahan tubuh, kami dalam sebuah pergumulan, kami dalam sebuah kebimbangan, kami dalam sebuah kekhawatiran. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami, memampukan kami, sehingga dalam situasi apapun kami belajar untuk mengucap syukur. Karena dalam mengucap syukur itu, kami akan mengalami kasih Tuhan. Di dalam mengucap syukur itu, kami akan mendapatkan kekuatan yang bersumber dari Tuhan atas hidup ini. Kami akan menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Mohon kekuatan dan pertolongan Tuhan bagi diri hidup kami, bahkan keluarga kami. Mohon kebaikan, kemurahan dan berkat Tuhan karuniakan bagi perjalanan hidup kami, bahkan setiap harapan doa kami pada Tuhan. Mohon kasih dan tuntunan Tuhan menjaga melalui kami di sepanjang perjalanan hidup yang akan kami jalani di hari ini ataupun hari-hari yang akan kami lewati dan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Jauhkanlah diri kami dari segala yang tidak baik, dan tolong kami, pegang tangan kami, berjalan bersama-sama dengan kami, menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, sehingga hidup kami, diri kami, senantiasa ada dan selalu mengucap syukur padamu. Karena dalam mengucap syukur itu, kami selalu dan terus akan mengalami kasih-Mu Tuhan. Dalam mengucap syukur itu, ada sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus, Sang sumber kehidupan itu, Sang sumber kekuatan, Sang sumber keselamatan itu. Kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, jalanlah hidup hari ini dalam sebuah ungkapan syukur dan sukacita. Karena kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada dan menyertai kehidupan. Tuhan memberkati.